pribumi dan habaib. Apa yang bisa kita ambil dari sebuah hikmah ini? Gejolak, menengahi konflik, dan mengakhiri polemik. Semoga ini tidak menjadi fitnah, diperlakukan seistimewa itu. Maka yang terjadi adalah idza utliqa alaihil Jawa fahuwa Nusantara. Jika kita mengaca pada sejarah, ojo gumede, ojo sok kondang-kondango dewi, ojo sok Islam-Islamo dewi. Orang yang membenci habaib juga akan mendapatkan alasan untuk itu. Orang yang membenci pribumi juga mendapatkan alasan untuk itu. Saya tidak mengatakan keuntungan-keuntungan, tidak. Karena tidak ada untungnya sama sekali dalam hal ini. Realitanya jika kita berkaca pada sejarah yang akan kita bahas ini, la farqa bainal habaib wal watoni. Tidak ada bedanya antara habaib dengan watoni atau pribumi itu sendiri. Sama sekali tidak ada. Kenapa tiba-tiba ada seperti ini, seperti itu? Kita berada di Santri Bertutur. Kita jangan takut pada ketidaksempurnaan. Mari kita kerjakan apa yang perlu dikerjakan, dan kita lihat kalau ada yang kurang, kita lengkapi di kemudian hari. Sahabat, hari-hari ini kita sedang dihadapkan persoalan-persoalan yang janggal. Namun begitulah kehidupan. Bagaimana mungkin kita tanpa masalah? Allah menyelimuti kita dengan masalah karena kita manusia. Kalau kita diselimuti oleh godong gedang, kita bukan manusia, melainkan lontong. Bukan masalah yang hebat, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah memberikan kita kedikdayaan sehingga kita bisa survive hingga hari ini. Pribumi dan non-pribumi, lebih spesifiknya lagi sedang ramai tentang persoalan pribumi dan habaib. Sebenarnya ini adalah persoalan klasik. Lantas apa yang bisa kita ambil dari sebuah hikmah ini? Ya karena memang kita ini manusia, punya hati, punya pikiran, punya gejolak. Yang namanya gejolak bukan hanya gejolak pribadi, melainkan gejolak sosial. Itu juga kita temui. Terkadang memang ada gejolak pribadi tetapi dipolitisir seolah-olah ini adalah gejolak sosial. Kesempatan kali ini pula saya tidak ingin bicara mengenai normalisasi tentang polemik-polemik yang terjadi di media sosial, tetapi saya ingin mencoba untuk lebih ke menengahi konflik dan mengakhiri polemik antara pribumi dan habaib. Dan saya sudah memiliki beberapa catatan supaya saya tidak tersesat atau cacat berpikir untuk menemukan solusi-solusi yang baik yang bisa dikonsumsi bersama, point of view-nya, dan bisalah kita mengistilahkan disclaimer-nya adalah video ini tidak bertujuan untuk mencari pembenaran atas pihak satu dan yang lainnya. Video ini saya tujukan sebagai harmoni kebersamaan tentang masa lalu. Video ini tercipta karena berkaca pada dawuh-dawuh para kiai-kiai kita yang sudah mencicipi asam manis kehidupan ini. Yang pertama bahwa semoga ini tidak menjadi fitnah. Saya pernah mendapatkan informasi dari sahabat-sahabat saya. Dia saat itu memang hadir di majelis ngajinya Kiai Haji Maimun Zubair. Mbah Mun sendiri adalah seorang syaikh, guru besar bagi para ulama-ulama Nusantara, lahir pada tahun 1928. Artinya secara sejarah beliau memang menjadi pelaku utama mu'asyarah sezaman dengan apa yang terjadi saat itu. Jika kita tidak mempercayainya, lantas kepada siapa lagi kita percaya? Mbah Mun memberikan wejangan bahwa kita harus melihat para habaib dengan pandangan kasih sayang. Alasan-alasan mengenai memandang dengan kasih sayang tentu sangat banyak sekali. Kasih sayang tersendiri jika kita berkaca kepada Mbah Maimun Zubair, maka Ainur Rahmah atau pandangan kasih sayang ini tidak terlepas dari dawuhnya Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Dawuh Gusmus itu mahwa al-ulama. Al-ulama'u hum alladzina yanzuruna al-ummata bi'ainir rahmah. Jadi apa itu kiai? Apa itu ulama? Ulama adalah bagaimana beliau memandang keumatan ini dengan pandangan kasih sayang. Ada nomenklatur kasih sayang di sini. Juga ada nomenklatur al-ummah atau keumatan. Pada sisi Mbah Maimun, beliau memberikan wejangan tentang melihat habaib dengan pandangan kasih sayang. Sewaktu saya mondok,
saya melihat betul bahwa bagaimana cara Mbah Maimun Zubair memandang para habaib yang masih kecil-kecil. Itu Masya Allah sekali. Dipanggillah, kemudian tangannya diminta diulurkan dan diciumlah tangan itu. Pemandangan itu disambut baik secara pribadi oleh habaib itu sendiri atau dengan santri-santri yang saat itu sedang melihat pemandangan yang indah itu. Para habaib, para sadah diperlakukan seistimewa itu oleh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Maka yang terjadi adalah santri dengan tulus mencintai para habaib, para sadah. Dan yang pemandangan yang lain adalah keindahan itu terjadi ketika para habaib, para sadah itu dicucuk tangannya oleh Mbah Mun. Bukan kok malah menjadikan gembelo oleh para habaib, para sadah itu, bukan. Tetapi yang kita lihat adalah pemandangan tawadhu dan andab asor, betapa cinta kasih itu benar-benar tulus dan muncul di mata kita. Itulah yang kemudian mengilhami saya pribadi untuk melihat para habaib, para sadah dengan pandangan penuh cinta kasih tanpa membeda-bedakan sedikit pun. Itu yang pertama. Dan ketika Mbah Mun mengatakan itu adalah di forum terbuka, artinya disaksikan live oleh ribuan mata. Kita ambil logika saja, semisal ada 1000 santri, semisal saja kita katakanlah. Dari 1000 santri nanti ada 700 atau 500 orang yang benar-benar mapan di dalam keilmuan, maka satu orang ini nanti akan memberikan dampak transfer keilmuan yang sangat meluas ketika mereka kembali ke lingkungan atau masyarakatnya masing-masing. Artinya cinta kasih itu akan merebak, menjamur menjadi cinta-cinta yang kolektif. Mahwal kiai, al-kiai huwa alladhi yanzuru al-ummata bi'ainir rahmah. Manhum al-ulama. Al-ulama'u hum alladhina yanzuruna al-ummata bi'ainir rahmah. Cinta kasih. Namun toh begitu sahabat, berkaca dari teman saya yang hadir di majelisnya Mbah Mun, Mbah Maimun di forum yang eksklusif, beliau memberikan wejangan tentang, saya mengatakan pandanglah para habaib dengan penuh cinta kasih. Tetapi toh begitu, kamu jangan meremehkan orang Jawa. Redaksi yang digunakan oleh Mbah Maimun adalah orang Jawa. Tapi kita semuanya maklum bahwa ketika dikatakan orang Jawa, idza utliqa alaihil Jawa fahuwa Nusantara. Kita tahu bahwa Mbah Maimun itu lahir 1928. Artinya Indonesia memang belum merdeka dan negara kita masih istilahnya adalah Hindia Belanda, belum Indonesia. Maka yang muncul adalah idza utliqa alaihil Jawa fahuwa Nusantara. Ketika dikatakan Jawa, maka yang dimaksud adalah Nusantara. Karena jika kita mengaca pada sejarah, ada di antara kita yang memiliki keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang menggunakan istilah-istilah humul, mastur. Mereka lebih menyibukkan diri dengan kesendirian dan menyembunyikan semuanya dari khalayak ramai. Inilah yang kemudian dengan istilah ojo gumede, ojo sok kondang-kondango dewi, ojo sok Islam-Islamo dewi, ojo sok wong sing paling mulya dewi. Ini perlu dicamkan. Disclaimer yang keempat sahabat, kita berkaca pada dawuh Gus Yahya di pertemuan arahan kepada para pengurus Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu di Semarang. Beliau secara tegas memberikan wejangan kepada para pengurus. Logikanya seorang figur itu selalu ditunggu oleh publik atas fatwa-fatwanya. Tidak mengatakan apapun saja, figur itu ditunggu fatwanya. Apalagi sudah memberikan fatwa, maka menjadi sebuah hukum tidak tertulis bagi semuanya bahwa ketika seorang kiai, ketika seorang tokoh, public figure mengatakan sesuatu, maka akan memberikan dampak yang meluas kepada khalayak ramai. Gus Yahya mengatakan di forum itu bahwa sudah tidak perlu lagi mengusi istilah-istilah silsilah itu. Beliau mempercayai secara tegas bahwa
Semua yang kita miliki saat ini adalah atharun nubuwah, labet atau dampak apa yang menjadi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak perlu tanya silsilah. Setidaknya ada dua hal yang harus kita pahami dari sini ya sahabat. Dan ini sangat tidak jauh-jauh dari apa yang didawuhkan oleh Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair. Jika kita bertanya tentang silsilah, maka saya meyakini, hakul yakin, dawuhnya Gus Yahya, bahwa Rois Am, Syekhina Kiai Haji Miftahul Akhyar, ini memiliki nasal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari semuanya ini adalah atharun nubuwah. Bahkan bukan hanya Rois Am. Saat itu Kiai Amin Said Husni juga, jika ditanya tentang silsilah, beliau masih silsilahnya dari Madura At-Tabarki. Gus Yahya melanjutkan pada pengarahan itu bahwa juga ketika ada seorang pemimpin yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang yang memimpin umat, maka pasti dia memiliki hadzun min Quraisy. Pengarahan Gus Yahya ini, jika kita tidak mendalaminya dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih luas, maka yang terjadi adalah orang yang membenci habaib juga akan mendapatkan alasan untuk itu. Orang yang membenci pribumi juga mendapatkan alasan untuk itu. Saya tidak mengatakan keuntungan-keuntungan, tidak. Karena tidak ada untungnya sama sekali dalam hal ini. Baik pribumi maupun habaib, secara spesifik saya mengatakan begitu. Karena yang beredar di media sosial, mereka menggunakan istilah pribumi dan habaib. Padahal realitanya jika kita berkaca pada sejarah yang akan kita bahas ini, la farqa bainal habaib wal watoni. Tidak ada bedanya antara habaib dengan watoni atau pribumi itu sendiri. Sama sekali tidak ada. Karena semuanya masuk pada kategori nasal min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat-sahabat mengikuti apa yang menjadi tawaran dari generasi muda Nusantara untuk sekiranya kita bersama-sama mengambil hikmah di masa lalu. Masing-masing dari kita pasti memiliki jasa atas kemanfaatan kepada orang lain. Seorang ayah pasti memiliki jasa atas anaknya. Seorang anak pasti memiliki jasa atas orang tuanya. Seorang ayah dan ibu pasti memiliki jasa kepada embah dari anak itu. Seorang embah pasti memiliki jasa atas buyut, canggah, wareng, udek-udek, dan seterusnya, dan seterusnya. Hal yang memantik begitu banyak porsi tenaga kita. Ya bisa kita katakan proxy war lah, perang urat saraf menjelang 2024. Kenapa tiba-tiba ada seperti ini, seperti itu? Kita berada di Santri Bertutur.